Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, Bapak, ada bapaknya. Ibu sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat kita diberikan sebuah semangat, sebuah kesadaran untuk senantiasa talabul ilmi. Ini tidak ada tujuan melainkan kita ingin mengikis kebodohan-kebodohan dalam diri kita, kejahiliahan terkait perkara-perkara agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fakihkan kita dalam urusan agama ini dan Allah anugerahkan kita untuk mudah mengamalkannya. Salam dan salawat yang tercurah pada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang Muslim yang istiqomah di atas jalan sampai akhir hayat. Baik, umat Rasulullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Yang pertama adalah ittikhadus sutrah fis sholat, menjadikan pembatas atau sutrah di dalam sholat. Sutrah ini, kalau kita paham sutrah ini pembatas ya, sekalian. Jadi kalau kita mau sholat harus meletakkan sutrah pembatas ya, pembatas di tempat sholat kita. Dan sutrah ini standarnya itu setinggi mu'akhir rahal, seperti pelana kuda. Jadi kurang lebih 1 siku beginilah. Ini standar sutrah. Itu kita letakkan di depan kita sholat. Atau kalau di masjid seperti ini, silahkan ibu sekalian mendekat ke dinding atau mencari tiang. Jangan sampai sholat tanpa ada pembatas sama sekali. Karena dengan meletakkan sutra, misalnya kita letakkan sutra di sini, berarti area sholat kita itu hanya dari sutra sampai kita ini saja. Dan ini dalam jangkauan kita. Karena kalau tidak diletakkan seperti ini, besar kemungkinan ada akan yang lewat, begitu. Nah, sedangkan sholat kita itu bisa batal, bisa diputus dengan 3 golongan. Yang pertama itu adalah anjing hitam. Jadi kalau kita pas sholat, tiba-tiba ada anjing hitam lewat di depan kita, itu batal sholat kita. Yang kedua, keledai. Keledai ini nggak usah dibahas keledai ini, karena nggak ada keledai di kita, adanya kedelai. Ya boleh ya. Yang ketiga adalah wanita yang sudah haid. Jadi kalau misalnya ibu sekalian, nih misalnya ibu sholat di situ ya, ada ibu yang lain lewat tanpa ibu masang pembatas tadi, hakikatnya sholat ibu sudah terputus. Seperti itu. Wanita yang sudah haid akan memutus sholat jika lewat. Ini sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wa yadnu minha la yaqta syaitan alaihi sholata." Jika salah seorang di antara kalian ingin sholat, maka hendaknya dia sholat menghadap sutra. Wa yadnu minha, dan dia mendekat kepada sutra tersebut, la yaqta syaitan alaihi sholata. Niscaya setan tidak akan memutus sholatnya. Nah, kemudian kenapa juga kita letakkan sutra ini? Supaya kalau ada orang yang lewat, kita bisa menjangkau dan mencegahnya. Dan perintah Nabi kepada kita, "Idza kana ahadukum yusalli fala yad'u ahadan yamur baina yadayhi." Jika kalian sholat, jangan biarkan ada orang yang melewati depanmu. Ya, melewati depan. Wal yad'u mastata. Hendaknya dia mencegah orang yang lewat atau mencegahnya semampunya.
Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau dia enggan dicegah, maka bunuhlah dia, sesungguhnya dia adalah syaitan. Maka dalam hal ini perintah untuk meletakkan sutra jadi hal yang penting gitu ya. Dan kalau mereka ingin lewat, kita cegat. Nah, mencegatnya jangan begini, Bu. Kalau begini, seringnya malah dijabat tangan kita, disenyumin. Berulang kali kita nyegat orang begini, malah dijabat tangan, disenyumin dia, lihat mata kita. Kalau kita mau nyegat dia gitu kan. Nah, maka kalau dari sana, dari sebelah kanan, kita balik aja tangan kita dorong begini. Kalau sebelah kiri ya kita dorong begini. Kalau dari arah depan ingin nunggu kita, ya kita cegat begini. Jangan begini, kalau begini pasti dijabat tangan kita. Seperti itu. Nah, apakah boleh bergerak mencegah? Ini diperbolehkan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang perkara apa saja yang diperbolehkan dalam sholat. Itu diantaranya tadi, bergerak untuk mencegah orang yang mau melewati dalam sholat kita. Nah, kemudian kalau di dalam sholat berjamaah, yang tidak boleh dilewati adalah depan imam. Adapun di depan makmum itu tidak masalah. Misalnya ibu sekalian, sholat di shaf yang kedua batal, ibu keluar dari masjid, tentunya melewati orang-orang yang sholat, itu tidak masalah. Karena dalam hukum sholat berjamaah yang tidak boleh dilewati adalah depan imam. Ya, jadi semuanya tersentral pada imam. Tapi jika sholatnya masing-masing, maka masing-masing bertanggung jawab dengan area sholatnya tersebut, jangan sampai dilewati oleh seseorang pun. Itu seperti itu. Nah, bagaimana jika kita gendong anak gitu ya? Ada anak lalu lalang di sini, maka dia jelaskan mururul jariyah as-saghirah allati lam tahid la yaqta salat li anna la yuqalu laha imra'ah. Adapun jika anak perempuan di sini, anak perempuan, kalau anak laki apalagi enggak masalah. Jika anak perempuan yang masih kecil, yang belum haid, mereka lewat di depan ibu yang sedang sholat, maka itu tidak memutus sholat. Karena yang memutus tadi seorang wanita yang sudah haid, begitu. Seorang wanita yang sudah haid. Bahkan terkait larangan yang melewati orang yang sedang sholat itu, saya akan mengatakan, kalaulah kalian duduk selama berapa tahun? 40 tahun, itu lebih baik daripada kalian yang satunya tadi udah mati. Iya, benar. Jadi lebih baik kalian duduk selama 40 tahun daripada kalian harus melewati orang yang sedang sholat. Nah, ini perlu dipahami bersama. Maka ibu sekalian, nanti kalau di rumah atau sedang safar, jadi sholatnya jangan di depan kita lapang, nggak ada pembatas sama sekali. Bisa kita letakkan tas kita sebagai sutra, atau kita mendekat ke dinding, atau mendekat ke tembok, atau kalau di kebun atau di tanah lapang, silakan tancapkan kayu atau letakkan sesuatu yang lebih tinggi daripada permukaan tanah. Itu sudah cukup. Itu namanya sutra, ya. Baik, selanjutnya raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'u minhu wa inda qiyam min at-tasyahhud al-awwal wa kadza inda kulli rafdin wa khafdin. Mengangkat kedua tangan kita di saat takbiratul ihram. Jadi ibu-ibu meskipun masbuk datang ke masjid, imam sudah dalam kondisi sujud misalnya, atau dalam kondisi tasyahud awal, tetap dianjurkan untuk takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu berbarengan dengan mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, biasanya orang yang sedekap itu ke ruku jarang angkat tangan. Ada yang langsung dari sedekap langsung turun ruku. Padahal di situ
disunahkan untuk mengangkat kedua dari sedekap Allahu Akbar ke rukuk. Itu seperti itu. Begitu juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan dari berdiri dari tasyahud awal. Jadi tasyahud awal ke rakaat ketiga itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, ini di antara sunnah fiqhiyah yang kedua. Kemudian ketiga adalah waqful yumna 'ala al-yusra fawqa sadri, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri fawqa sadri. Ya, persisnya di mana? Di atas dada, bukan di atas perut. Karena Sahal bin Sa'ad berkata, "Kana nas yu'maruna an yadha'a ar-rajul yad al-yumna 'ala zira'ihi al-yusra fi shalah." Di saat itu para sahabat diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan meletakkannya 'ala sadri, di atas dadanya. Ya, di atas dadanya. Jadi untuk meletakkan tangan kita sudah belajar di pas gambar sholat itu ya. Pertama, boleh apa Bu? Meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan kiri. Boleh di pergelangan, boleh di lengan bawah kiri, begini. Ya nggak boleh begini. Kalau begini sudah berlebihan, gitu ya. Jadi 3 posisi kita memegang kedua, posisi kita di dalam bersedekap itu seperti itu. Nah, adapun memulainya nggak usah pakai variasi. Kan ada yang Allah diputar sampai kayaknya niatnya dalam hati itu baru diletakkan. Mending sekali jadi, kadang sampai 3 kali gitu. Narik nafas lagi sampai saya mental itu sebelahnya. Ini orang kesurupan mau sholat begitu kan? Ada yang seperti itu, dan itu tidak ada. Dan diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin melihat di dalam sholat itu sebenarnya simple. Kita berdiri, niatnya sudah dalam hati ya, sudah tinggal angkat tangan. Ini kadang niatnya itu lama betul itu. Berhentinya lama gitu sampai narik nafas panjang-panjang begitu. Itu kan tidak ada harus seperti itu gitu kan. Apalagi mengumpulkan tenaga dalam gitu. Yang seperti itu tidak disunahkan ya. Baik. Itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah an-nadharu mahala sujud, ya. Melihat kepada tempat sujud. Jadi Nabi, sholatnya Nabi itu dari pertama takbiratul ihram sampai terakhir salam, pandangan beliau fokus ke tempat sujud. Kalau tak bergeser sedikit, kapan itu Nabi bergeser sedikit? Di saat tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir, beliau akan memandang ke jari telunjuk yang beliau gerakkan. Tapi secara umum pandangannya masih di tempat sujud. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum sebelum turun surat Al-Mu'minun itu, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, maka beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka sholatnya dengan khusyuk. Jadi sebelum turun ayat ini, para sahabat radhiyallahu anhum itu kalau sholat Allahu Akbar menghadap ke langit. Kenapa mereka menghadap ke langit? Karena memang mereka pahamnya Allah itu ada di langit, gitu ya. Setelah turun surat Al-Mu'minun ini, maka mereka diperintahkan untuk sholat menghadap ke tempat sujud masing-masing. Maka ibu sekalian, kalau punya baju mereknya di belakang itu kalau bisa dicopot saja. Kalau pakai sarung mereknya Mangga, gajah duduknya itu dibalik, jangan di bawah Allahu Akbar gajah duduk kan begitu. Benar itu mengganggu pandangan dan itu merupakan perkara yang dimakruhkan. Nah, apalagi anak bujang itu sholat ke masjid, apa Bu? Tulisan kaosnya di belakang tuh macam-macam. Ada lagi tulisannya jangan baca gue, kurang ajar. Mau nggak mau depan mata ya tetap dibaca, gitu. Adanya ada yang seperti itu.
Pokoknya di dalam sholat untuk meminimalisir berbagai macam bentuk-bentuk yang bisa menyibukkan mata. Termasuk kalau misalnya di kamar ibu, tempat sholatnya ibu, di depannya itu ada buku-buku, rak lemari, itu digeser, jangan di tempat sujud, jangan di kiblat arah kiblat kita. Pasti itu akan mengganggu. Apalagi naruh kalender persis di depan ibu sholat, ya sudah. Nanti lama-lama hafal sama calegnya ya. Gak boleh ya. Bila perlu bersih, depannya bersih. Jangan ada tulisan, jangan ada jadwal sholat, jangan ada pernak-pernik apa. Biar kita fokus hanya melihat ke tempat sujud, begitu ya. Nah, termasuk saya sering amati di masjid-masjid itu, ini ada mihrab begitu ya. Sebelahnya itu ada kalender-kalender itu ditempel gitu ya. Allahu Akbar. Sebelahnya foto orang. Padahal sudah jelas kan? Innal malaika la tadkhulu buyutan fiha surah. Sesungguhnya para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam suatu tempat yang di dalam ada gambar ya. Benar. Jadi sampai kita dulu itu di pesantren itu boleh nggak santri baca Quran? Boleh, tapi di depan itu ada tim sensor. Jadi mukanya distabilun dulu, ditutup semua sama spidol hitam. Jadi nggak boleh kita baca Quran dalam kondisi pala-palanya itu masih ada itu kan? Sebenarnya begitu. Nah itu masih ada kepala orang. Nah nanti bilang sama pengurusnya. Nah nanti disampaikan, taruh di lemari saja. Nah termasuk itu sekalian ya, yang punya foto wisuda dulu S1, S2-nya mungkin di rumah, atau mungkin anaknya yang sudah wisuda, Bu, ya tidak ada manfaatnya bagi ibu dan orang lain dengan memajang seperti itu. Kalau bapak ibu sekarang berharap pujian, orang puji itu kan hanya sebatas ujung lidahnya saja, nggak lebih daripada itu. Apakah orang memuji kita itu bisa menambah kecantikan ibu sekalian? Ibu tambah kaya kan dipuji? Enggak. Tambah terkenal? Enggak juga. Terkenal juga di kalangan begitu kan ibu ini. Artinya itu tidak menambah sedikit pun, justru kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malaikat rahmat terhalang masuk ke dalam rumah kita di saat di rumah kita itu ada foto-foto atau gambar-gambar yang bernyawa, hewan ataupun manusia. Kalau mau digantung, mau ditempel silakan, tapi jangan yang bernyawa. Sampai sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Fa in kunta la budda fa'ila." Kalau kamu tetap ingin menggambar, melukis atau ingin memajang sesuatu, fasna isyajarah wa malahu halal. Silakan gambar pohon atau sesuatu yang tidak ada nyawanya. Enggak apa-apa gambar ekor kucing di balik meja, enggak apa-apa, ekor kucing. Boleh. Yang enggak boleh itu dari leher ke atas, itu enggak boleh. Dari leher ke atas. Dan azab yang paling pedih Allah timpakan kepada siapa? Para pelukis. Karena apa? Mereka menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gambar enggak boleh, gambar orang, gambar kucing utuh, gambar kuda utuh, enggak boleh. Silakan digambar yang tidak ada rohnya atau yang bernyawa, tapi jangan sampai menggambar kepalanya persis sebagaimana makhluk hidup tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Dan hukumannya tidak ada. Allah akan perintahkan kita untuk menghidupkan gambar-gambar yang pernah kita gambar itu. Coba, nggak mungkin kita bisa menghidupkan itu, gitu ya. Jadi nggak usah dipajang, diturunkan. Ikhlas Bu, menurunkan Bu. Wah. Loh, justru ibu lebih sering di kamar apa di ruang tamu? Nah itu dia. Malaikat rahmatnya nggak masuk kamar nanti. Padahal tempat sholat kita kan afdolnya ibu-ibu sholatnya di mana Bu? Sholatnya wanita di kamar sempitnya itu lebih baik daripada sholatnya wanita di ruang tamu. Sholatnya wanita di ruang tamu lebih baik kata Nabi daripada sholatnya wanita di teras rumahnya. Sholatnya wanita di teras rumahnya itu masih lebih baik daripada sholatnya wanita di masjid kaum ini, masjid kaum itu.
dan sholatnya wanita di masjid kaum itu lebih baik daripada sholatnya kalian bersamaku, kata Nabi, di Masjid Nabawi. Meskipun di Masjid Nabawi, sholat di rumah itu lebih afdal. Kenapa demikian? Kalau di masjid kaum lebih baik daripada di Masjid Nabawi, karena di masjid kaum tidak terlalu banyak kaum laki-laki. Kalau di Masjid Nabawi sudah dipastikan banyak kaum laki-laki. Meskipun Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tetap perempuan afdalnya, ahsannya untuk sholat di rumah. Karena wanita itu adalah mahal fitnah, sumber fitnah itu pada wanita. Apalagi ibu-ibu sudah sholatnya ke masjid pakai parfum lagi kan, wah heboh tuh bapak-bapak itu. Kemudian kedua pakai bajunya ngejreng-ngejreng lagi, waduh itu bapak-bapaknya semangat tuh nanti ke masjid gitu. Padahal yang pakai ngejreng parfum itu ternyata nenek-nenek begitu. Tapi dipikir laki-laki itu ada gadis gitu. Baik, itu yang keempat, melihat ke tempat sujud. Yang kelima adalah istiwa uzahri firruku wa ada murafnya raksi al-khafdihi. Jadi meratakan punggung atau meluruskan punggung ketika ruku dan ketika juga sujud. Jadi ketika kita ruku, punggung kita yang nggak lurus, apalagi baru Allahu Akbar, baru gini, baru Subhanallahu liman hamidah, itu tidak sah, dihukumi tidak tumakninah. Padahal di dalam sholat tumakninah itu adalah rukun daripada rukun sholat. Orang yang sholatnya tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Terus gimana Ustaz kalau kita sholat tarawih? Kebanyakan imamnya itu ekspres, sholatnya tanpa rem, ngebut gitu. Ya cukup sekali ibu di masjid itu. Kalau imamnya itu terus ya sudah ibu cukup itu saja sekali. Sisanya apa? Silahkan ibu cari masjid yang lain. Atau sebaik-baik sholatnya ibu di mana? Di rumah, sudah di rumah. Kalau imamnya seperti itu. Masalah nanti sah dan tidak sah kalau sudah berjamaah kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ketika safar ya, kita nggak tahu tuh imam itu gimana. Nggak tahu kita bermakmum dengan imam itu sholatnya cepat. Maka Nabi mengatakan demikian, yusalluna lakum. Mereka para imam sholat ya, mengimami kalian. Fa'in asabu falakum. Jika mereka benar, bagi imam pahala dan bagi jamaah pahala. Wa in akhtau, kalau imam itu keliru, maka bagi imam dosa dan bagi jamaah tetap mendapatkan pahala. Susah nggak jadi imam? Berat jadi imam. Kalau dia salah dia nanggung, jamaah tetap sah sholatnya gitu kan. Itu seperti itu. Nah, ketika tidak tumakninah maka tidak sah. Maka ibu sekalian perlu dicek. Yang ngecek sholatnya ibu siapa? Ya suaminya. Coba lihat sholat saya. Jangan-jangan karena orang itu kadang-kadang karena kebiasaan dia cepat, ya, dia nggak sadar kalau sholatnya selama ini dia cepat, itu nggak sadar. Perlu orang lain yang melihat. Kan kadang kita baru rakaat pertama baru rukuk, dia sudah at-tahiyat salam sholat sunnahnya. Ini kan sudah nggak pakai rem. Jadi benar-benar harus tumakninah, lurus. Jadi standar tumakninah itu sebenarnya nggak lama. Ketika kita rukuk, ketika lurus, posisi ruas-ruas sudah pada tempatnya, lurus begini ya. Kita membaca subhana rabbiyal azim satu kali saja sempurna, itu sudah tumakninah. Kalau 3 kali itu sunnahnya, wajibnya cukup sekali. Tapi kadang sekali saja belum utuh sudah samiallahu liman. Ya, termasuk iktidal. Iktidal itu merupakan tempat yang kita harus tumakninah. Ketika samiallahu liman hamidah langsung turun itu enggak sah. Jadi samiallahu liman hamidah berdiri dulu lurus. Bacalah doa Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai baru turun. Ini enggak samiallahu liman langsung 14 itu. Ya, terus Rabbana wa lakal hamdu apa?
seperti imam. Dia maju ke depan, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kapan doa istiftahnya? Kapan dia baca ta'awudnya? Kok tiba-tiba langsung alhamdulillah? Nah, ini juga perlu dibahas, perlu diingatkan. Kalau ada imam, Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Doa istiftahnya dilewati, ta'awudnya kan begitu. Nah, ini perlu dibahas karena di dalam sholat ini ada tata aturan ya, yang memang kita harus taati, tidak boleh sembarangan. Kalau kita sembarangan ya sholat kita nanti sia-sia ya. Sia-sia. Maka kita bahas fikihnya, dari rukunnya, dari syaratnya, dari yang wajibnya, dari yang sunnahnya, supaya kita bisa memahami bersama. Jangan sampai kita melanggarnya. Baik, itu yang kelima. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tamkinu jabal wal an wal yadaini bil ardi min mujafat yadaini an jambaini. Memastikan kening ini Bu ya, dan hidung itu menyentuh lantai atau menyentuh tempat sujud. Dua telapak tangan kita, kedua lutut kita, dan ujung jari jemari kaki kita. Di dalam sujud pastikan hidung juga menyentuh ya. Hidung juga menyentuh. Jadi kening dan hidung ini menyentuh. Mulut gak usah. Mulut gak usah. Jadi kening dan hidung. Nah, usahakan ibu sekalian, di kening ini harus terbuka. Jadi pas sujud ini pastikan kening ini jangan terhalang dengan yang namanya mukena itu. Karena bisa tidak sah meskipun tidak sampai ke sana ya. Tapi kalau disengaja malah justru ditutupi, itu bisa tidak sah. Seperti itu. Apalagi bapak-bapaknya kadang pakai peci malah justru menutupin kening sampai sini. Orang penggunaan peci itu kan tahu, menahan rambut supaya tidak menjuntai ke depan sehingga menjadi penghalang kening menyentuh ke tempat sujud, malah ditutupin peci. Ya kode baik gitu ya. Itu tugasnya untuk menahan gitu, bukan malah untuk menutupinya. Ini terkait memastikan ya, kening dan hidung. Kita ambil yang penting-penting. Al-i'timad al-ardi bil yadaini inda nuhud ila rak'ah al-jadidah. Bersandar dengan dua tangan di saat bangkit dari sujud. Jadi ibu sekalian, kalau bangun dari sujud itu sunnahnya pertama kita buka nih tangan, kita dorong badan kita untuk naik. Yang kedua bisa digenggam begini. Nah, kita dorong badan kita untuk berdiri ke rakaat yang baru. Bukan pakai sebelah tangan dari samping. Yang pakai sebelah tangan dari samping itu yukhalifu sunnah, tidak sesuai sunnah. Jadi begini. Ibu dari sujud mau duduk sejenak itu, nah ke depan lagi ini dorong badan kita untuk berdiri, dibuka atau dikepalkan, silahkan. Kalau ibu-ibu dikepalkan kayaknya terlihat ekstrim ya. Kalau bisa dibuka saja, kita dorong begini. Jangan begini dari samping begini, itu justru tidak ada contohnya. Tuh, ya. Kemudian al-isyarah bisibaba fi tasyahhud min awali ila akhir du'a wa ramyu bil basari ilaiha. Mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud awal dan juga tasyahud akhir, dan kedua mata melihat kepada jari telunjuk. Ini yang belum kita bahas, itu adalah yang belum detail saya membahasnya adalah cara menggerakkannya. Tapi Nabi ketika beliau tasyahud memang hadisnya beliau menggerakkan jari telunjuk. Tapi gerakannya bagaimanakah gerakannya itu? Apakah atas bawah? Apakah begini?
atau malah diputar misalnya begitu kan. Nah ini yang para ulama tidak mendapatkan nas langsung dari Nabi, karena setiap kali Nabi sholat beliau di depan. Bagaimana jari telunjuknya kita nggak tahu. Itu seperti itu. Nah maka prinsipnya adalah menggerakkannya. Sampai Nabi memberikan keutamaan menggerakkan jari telunjuk, beliau bersabda, la hiya asyaddu 'ala syaitani minal hadid. Dan gerakan jari telunjuk ini lebih dirasakan pukulannya oleh syaitan daripada besi. Artinya ini ada hikmahnya menggerakkannya. Dan ibu sekalian, kalau misalnya sholat di sampingnya kok di dalam aku mau kena itu ada begini-begini, ada gerakan gitu. Itu nggak usah aneh, nggak usah apa gini sebelahnya gerak-gerak jari telunjuknya. Gitu kan? Bahkan kalau yang nggak pernah belajar fikih sholat itu ada bapak-bapak itu sholat di sebelahnya ada yang begini-begini ya namanya, nggak kusuk dia. Akhirnya apa? Dia tarik tuh telunjuk sebelahnya. Habis sholat dia debat gara-gara jari telunjuk ini. Tuh ya. Makanya silakan untuk menggerakkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan tuh gitu. Nanti orang sebelahnya pasti terganggu, yakin. Apalagi nggak tahu ilmunya ini kok ngapain tuh jari telunjuknya gitu kan. Nah jadi silakan untuk menggerakkan, dan itu ada sunnahnya. Baik, ini diantara sunnah-sunnah fidyah di dalam sholat yang dirangkum dalam buku ini. Seperti apa ya? Silakan sebelum kita lanjut ya, untuk tanya jawab dari dulu, silakan kemana? Fadhal. Ada itu di seputar sholat atau yang lain nggak masalah, kalau kita bisa jawab kita jawab. Ya silakan. Kalau saya itu kalau mulai sholat, kita taruhnya sebelum sholat. Jadi sebelum takbiratul ihram. Ya. Ya. Bagaimana guna gitu ya? Ya, kan taruh dulu, terus baru Takbiratul ihram. Baru Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulullah. Jadi urutan yang pertama di dalam sholat itu adalah niat. Niat itu Imam Nawawi menjelaskan mahallul qalb, tempatnya di dalam hati. Jadi ibu sekalian, kalau niat tidak diwajibkan untuk melafazkannya, usholi fardu apa dan sebagainya begitu. Lalu terus bagaimana? Cukup di dalam hati. Di saat kita berbaris atau berdiri di tempat sholat, kita tahu apa yang kita mau lakukan, itu sudah dikatakan niat. Karena mau kita cari di hadis mana saja dari Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud dan sebagainya, nggak akan kita dapat lafaz niat usholi itu. Gitu ya. Jadi niatnya apa? Kalau kita mau sholat maghrib ya sholat maghrib sudah, tidak perlu dilafazkan. Bahkan jika lafaz niat kita itu tidak sama dengan apa yang dalam hati kita, Allah melihatnya gimana? Yang kita ucapkan apa yang ada dalam hati. Yang Allah ambil apa yang ada dalam hati, yang dilafazkan nggak dilihat sama Allah. Misalnya sholatnya maghrib, malah niatnya sholat subuh gitu, itu tetap yang dicatat apa yang dalam hati dia, subuh gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian setelah kita niat, takbiratul ihram. Karena Nabi menjelaskan miftahus sholat at-tuhur, kunci dari sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pembukanya adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu bagaimana? Kita mengucapkan Allahu Akbar, jangan dibatin. Allahu Akbar harus dilafazkan. Kalau enggak sah, harus dilafazkan Allahu Akbar. Karena Nabi sendiri menjelaskan fa idza kabbara fakabbir. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah kalian Allahu Akbar. Meskipun Allahu Akbar kita jangan sampai mengganggu kanan kiri kita kalau kita dalam sholat berjamaah, gitu ya. Nah, setelah kita takbiratul ihram, langsung membaca doa istiftah. Allahu Akbar, yang pakai kabiro, yang pakai Allahu ba'id, silakan. Ya. Ada berapa kemarin? Ada sekitar 9 lafaz doa istiftah, gitu kan? Tidak boleh saling menyalahkan.
Nah, setelah doa istiftah selesai, baru kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ta'awudnya bukan di luar sholat, tapi ada di dalam sholat, tapi hanya khusus pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga, atau keempat tidak ada ta'awudnya, hanya di rakaat pertama saja. Begitu Bu ya. Ini ibu karena ini sudah takut sama setan, jadi ta'awudnya di luar sholat ya. Baik, selanjutnya saya sholat berjamaah subuh di masjid tapi tertinggal sholat qobliyahnya, apakah boleh diqodho? Ustaz, hukumnya diperbolehkan. Mengqodho sholat sunnah itu boleh. Contohnya begini, Nabi pernah ba'da asar itu beliau sholat sunnah. Akhirnya setelah salam, Nabi bertanya, ya Rasulullah, sholat apakah yang kau lakukan ini? Bukankah pada asar tidak ada sholat sunnah, tidak ada ba'diyah? Apa penjelasannya? Tadi setelah sholat zuhur, saya kedatangan tamu-tamu yang mereka ingin masuk Islam. Maka saya sibuk mengislamkan mereka sehingga saya tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Dan 2 rakaat ini adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur itu. Ba'da zuhur dikerjakan pada asar. Pada asar padahal waktu yang terlarang untuk sholat. Maka didudukkan oleh para ulama, waktu terlarang itu hanya untuk sholat sunnah mutlak. Adapun untuk sholat min zawatil asbab, sholat yang ada sebabnya. Contoh ibu masuk masjid, ada sholat tahiyatul masjid, mau ba'da asar, mau ba'da subuh. Selama ibu masuk masjid, ada perintah untuk tahiyatul masjid. Sholat apa lagi ibu? Ada sebabnya. Sholatnya ibu ketiduran, bangun jam 6 persis, matahari terbit, secara hukum nggak boleh sholat. Tapi karena ibu ada sebabnya, kenapa? Ketiduran. Tapi kita catat benar, yang namanya ketiduran itu sekali 2 kali kesiangan itu. Kalau saban hari itu bukan ketiduran namanya, itu penyakit gitu. Itu ya, itu boleh. Nah, termasuk tadi yang belum qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, yang belum witir sebelum subuh, silahkan diqodhonya pada subuh, diperbolehkan itu. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya, bolehkah pada saat itu tidak memasukkan air ke dalam hidung karena tidak bisa atau merasa pusing bila air masuk ke dalam hidung? Sebenarnya yang sunnah ini tidak akan memusingkan sebenarnya, dengan syarat caranya itu benar. Jadi memang biasanya pas memasukkan pertamanya itu langsung pil biasa. Kenapa harus memasukkan air ke dalam hidung? Ini sebenarnya bukan yang wajib. Istinsyak itu bukan wajib. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, dimaksimalkan sampai rongga sini. Begitu ya. Mau langsung sek gitu loh di sini. Nah, kenapa harus sampai rongga hidung? Ibu paham tentang setan itu di mana bermalam. Bahkan syaitan bil khaisu. Setan itu bermalam di khaisu. Jadi kalau ibu wudu itu kan, dia masih bercokol di situ. Jadi maksimalkan. Enggak ada wudu cuma dicubit-cubit sini. Enggak ada. Benar-benar dimasukkan. Namanya istinsyak, sunnah istinsyak. Itu sunnah muakkadah dalam wudu. Kalau toh tidak dilakukan, tidak sampai membatalkan wudu. Maksudnya wudunya tetap sah, tapi itu termasuk sunnah muakkadah dalam wudu. Nah, setelah itu istinsyak. Istinsyak itu apa? Mengeluarkan air dari hidung. Kalau tadi masukkan, setelah itu dikeluarkan. Nah, pas mengeluarkan kan gitu. Nah, gitu. Ini dipegang. Ini sunnah Nabi ya. Jadi pertama ngambil air, digunakan untuk kumur-kumur sekaligus hidung ngirup. Jadi tidak dipisah. Tidak dipisah. Kalau kita lihat dari redaksi daripada sahabat Utsman ketika beliau melihat Nabi berwudu itu ya langsung dari satu cakupan begitu untuk kumur-kumur sekaligus hidungnya ngirup. Nah, pas mengeluarkannya tangan kirinya begitu. Nah, begitu. Ya kalau nggak ada yang dimasukkan buat apa? Begitu kan? Nggak ada
yang masuk kan begitu. Maka harus ada yang masuk gitu. Gimana? Kecuali dalam kondisi puasa, jangan dimaksimalkan untuk menghirup. Nah, nanti 14 di sini batal puasa kita. Atau berkumur-kumurnya ini tumben amat di kumur-kumurnya lama. Oh, ternyata lagi puasa. Orang sunahnya cuma 3 kali, ini kumur-kumurnya 5 kali. Ini mencari kesempatan ya. Baik, apakah sholat tahiyatul masjid hanya untuk di masjid? Jika kita sholat tahiyatul masjid di musola atau langgar, apakah diperbolehkan? Ibu sekalian, perlu dipahami di dalam Islam itu sebenarnya nggak ada musola, nggak ada langgar versinya Islam. Justru tempat sholat, jika itu disepakati untuk dikerjakan 5 waktu berjamaah di situ, itulah namanya masjid. Jadi nggak ada musola, apalagi sholat di langgar itu nggak boleh. Ya sholat harus di masjid, gitu, jangan di langgar. Jadi musola itu justru istilah yang dipakai Nabi untuk menunjukkan suatu tempat yang lapang, yang Nabi dan para sahabat saat itu menjadikan musola atau tanah lapang ini sebagai tempat untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Jarak antara musola untuk sholat Id dengan Masjid Nabawi itu hanya 40 hasta saja, artinya dekat. Tapi Nabi bukan di Masjid Nabawinya, tapi beliau sholat Idnya di musola, di tanah lapang ini. Jadi musola itu, lapak musola itu istilah khusus yang dipakai untuk menunjukkan tempat yang lapang untuk sholat Id hari raya ini. Nah, ada pun di Indonesia ini ada istilah musola, ada masjid. Itu hakikatnya musola itu adalah masjid. Cuma bedanya ada masjid jami, ada masjid saja. Kalau masjid saja itu hanya untuk sholat 5 waktu, tapi tidak ditegakkan sholat Jumat. Nah, kalau masjid jami itu 5 waktu plus ditegakkan sholat Jumat. Itu saja. Nah, jadi kalau ibu masuk ke musola itu tahiyatul masjid namanya. Kita nggak akan sebut tahiyatul musola. Hakikatnya dia masjid, cuma nama di Indonesia musola. Tapi dalam satu sisi memang ini penamaannya tidak tepat ya. Tapi dalam satu sisi membantu kita, membantunya itu. Kalau kita safar di suatu tempat, ada tulisan musola pas hari Jumat misalnya gitu, kita paham kalau musola tidak bentuk Jumatan, gitu. Itu kemudahannya ada di situ. Kemudahannya di situ. Baik, begitu ya. Pada yang lain, ada lagi? Ustaz, kalau pas hari raya sholat Id gitu ya. Kalau perempuan kan kebagiannya di depan, di dalam itu sholat itu tahiyatul masjid juga. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Begini Bu, yang memiliki hukum masjid itu adalah kotakan dalamnya. Yang memiliki hukum masjid. Adapun teras dan halaman itu tidak memiliki hukum sebagaimana hukum masjid. Terus bagaimana Ustaz? Jadi yang dia kebagian di luar, ya, bagian luar, karena area masjid itu hanya di area tengah ini, maka tidak dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Kalau teras ada masih berselisih lah, masih para ulama masih berbeda pendapat. Terasnya, teras yang ada atap dari masjidnya ini ya. Ada yang mengatakan itu bagian dari masjid, ada yang mengatakan. Tapi yang rajih teras itu bukan bagian dari masjid. Karena apa? Dulu ketika Nabi keluar dari Masjid Nabawi, pas persisnya di teras, itu ada orang yang membawa barang dagangan, menawarkan dagang itu kepada Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Maka dari situ disimpulkan oleh para ulama bahwasanya teras itu bukan bagian dari masjid. Teras itu bukan bagian dari masjid. Termasuk yang iktikaf. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya iktikaf itu harus lebih dominan di mana? Di dalam masjid. Kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak untuk duduk di teras masjid, apa itu makan atau sebagainya, maka nggak boleh duduk di teras itu. Ini nggak iktikaf. Dekat. Kalau terakhir itu stasiun apa? Jadi malah justru dia ke tempat radio itu kirim-kirim atensi untuk istri di rumah.
dulu. Kalau dulu kan belum ada WA, belum ada HP Android lah ya. Si bujang kan dulu. Baik. Seperti itu, silakan. Ini Ustaz, kalau dalam sholat wajib itu kan saya pernah dengar katanya jika kita tidak membaca Al-Fatihah itu kan Tidak sah. Tidak sah. Nah, sedangkan jika kita itu ketinggalan dalam bacaan itu dan imam itu sudah ruku, itu apa kita harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah kita atau kita ngikutin imam? Baik. Nah, yang kedua ini kan katanya yang dikhususkan untuk mengikuti imam itu jika dia masbuk aja gitu. Tapi jika dia dari awal ikut, nah itu wajib menyelesaikannya, itu gimana ya Pak? Dari awal ikut maksudnya baca Al-Fatihah tadi. Dari awal kita berjamaah, nah gitu. Baik. Baik, bismillah, sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya demikian. Jadi pertama, kalau kita masuk masjid, imam sudah dalam satu gerakan, perintahnya adalah idza ata ahadukumus shalah wa imam al-halim falyasna kama yasna'ul imam. Jika kalian masuk ke dalam masjid sedangkan imam sudah dalam satu gerakan, maka lakukanlah gerakan seperti yang dilakukan oleh imam. Imam ruku ikut ruku, imam iktidal langsung takbiratul ihram iktidal, imam sujud pun juga demikian. Nah, batasan seseorang mendapatkan satu rakaat yaitu ketika ruku. Kita mendapatkan rukunya imam dengan sempurna. Maka dalam hal ini akan menjelaskan idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjud. Kalau kalian mendatangi kami sedang sholat dan kami saat itu dalam kondisi sujud, maka sujudlah kalian. Jangan menunggu berdiri gitu kan. Tadi itu satu rakaat berdiri aja, nanti nunggu imam berdiri itu nggak boleh. Tetap takbiratul ihram kita sujud. Tapi tadi wala taqutu hasyai'an, tapi jangan dihitung satu rakaat. Faman adraka ruku' faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Nah, dalam hal ini orang yang masbuk ya, kita yang masbuk terang. Jika masih mendapati imam ruku' dan kita bisa ruku' mendapatkan rukuknya imam, maka terhitung kita mendapatkan satu rakaat dan kita termasuk orang yang tidak diwajibkan baca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah itu tidak wajib bagi orang yang masbuk. Apalagi dalam kondisi tadi sudah ruku', jangan malah kita berdiri baca Al-Fatihah, itu sama. Tetap mengikuti imam. Jadi ada keringanan bagi orang yang masbuk untuk tidak membaca Al-Fatihah. Nah, yang ikut dari awal bagaimana? Disunnahkan, bukan diwajibkan. Untuk makmum ya, disunnahkan untuk tetap membaca Al-Fatihah. Karena kalau diwajibkan, ya berarti yang nggak baca tadi nggak sah atau begitu. Ini posisinya kalau makmum ya. Jadi disunahkan untuk tetap baca Al-Fatihah, tapi membaca Al-Fatihahnya bukan di saat imam baca Al-Fatihah, salah. Karena dulu ada sahabat Nabi yang ketika Nabi baca Al-Fatihah, dia mengikuti bacaan Al-Fatihahnya Nabi. Justru bacaan itu mengganggu bacaan Nabi. Maka setelah sholat Nabi menegur, siapa tadi yang mengganggu sholatku? Bukankah ketika dibacakan Al-Quran kalian diam dan dengarkan? Itu berlaku untuk baca Al-Fatihah. Karena yang rukun dalam sholat adalah membaca Al-Fatihah. Nah, makmum kapan membaca Al-Fatihahnya? Ketika ada sakta, jeda antara amin dan bacaan suratnya imam. Nah, imam yang benar harusnya nih, setelah amin itu tidak langsung dia baca surat, dia kasih jeda dulu. Jeda itu diberikan untuk memberi peluang kepada makmum membaca Al-Fatihah. Itu pun kalau misalnya imam tetap baca surat langsung nggak masalah, ikut selesaikanlah Al-Fatihahnya. Kenapa kok menyelesaikan Al-Fatihah? Karena membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib, sedangkan mendengar bacaan suratnya imam itu dihukumi sunnah. Begitu. Jadi ibu nggak usah berhentikan Al-Fatihahnya ketika ibu sudah membaca ayat. Tapi ibu lanjutkan Al-Fatihahnya, gitu kan. Nah,
Ibu sekalian yang menjadi makmum itu juga harus cerdas. Kenapa harus cerdas di sini? Ibu harus bisa melihat bagaimana imam. Kalau ibarat sopir, ini sopir Medan, sopir Jambi, atau sopir Lampung, sopir travel, sopir pribadi, atau sopir bus, gitu kan? Kita harus tahu. Kalau sopirnya agak serong dikit, nggak pakai rem, kita juga harus cepat baca Al-Fatihahnya. Jelas ini imamnya baca ikhlas, ibu baca Al-Fatihahnya di ta'afudkan, dilamakan, ya pasti ketinggalan. Apalagi baca surat favorit Al-Kautsar. Wah, pasti ketinggalan. Apalagi ada lagi imam yang dia itu ngerjain makmum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu akbar. Imamnya mantap, imamnya udah baca Al-Quran. Itu cuma nun. Setelah itu Allahu akbar. Tapi kalau nun saja masih koma, ya, belum satu ayat, gitu ya. Harus wal qalami wa ma yasturun. Terakhir ini satu lagi ada. Aman? Paham ya semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.